Yorobun, annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya Hendrik Fajar dari Sekolah Bakor. Oke, kita akan lanjutkan materi pembelajaran bahasa Korea. Kali ini kita akan membahas mengenai munjang iki. Apa itu munjang iki? Nah, munjang iki ini bagaimana cara membaca antar suku kata ke kata yang lain. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membaca suku kata. Nah, jika bacim diikuti dengan vokal, maka bacim tersebut disuarakan sebagai konsonan awal. Nah, bukan sebagai akhiran konsonan. Contohnya, di sini ada kata bab. Nah, di sini ada kata bab. Nah, di kata kedua ada el. Nah, yang dimaksud dengan munjang iki ini berikut ini. Nah, ini kata yang pertama itu dibacanya bab. Berarti konsonan biap akhir ini dibacanya p. Ya, dibacanya p. Nah, ketika bertemu dengan vokal di depannya, maka pembacaannya itu bukan p lagi. Nah, dibacanya itu nyambung. Bel. Jadi akhiran konsonan biap ini enggak P lagi tapi B dibacanya, disuarakan lagi vokal awal yaitu B. Jadi ini dibacanya babel. Ya, bukan dibaca babel tapi babel. Jadi babel. Tuh, seperti ini pembacanya bubble. Nah, berikutnya ketika konsonan akhir bertemu lagi dengan vokal. Di sini ada akhiran konsonan giok bertemu dengan vokal O. Berarti cara pembacanya giok ini, konsonan giok ini diawalkan lagi suaranya. Jadi mo go yo. Ya, jadi mo go yo. Bukan mok oyo, tapi mogoyo. Tuh, cara pembacanya mogoyo. Ya, jadi bukan mok oyo. Jadi disambung antar suku kata. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada kata ak. Maka pembacanya emak. Berikutnya han guk o. Maka pembacanya hangugo. Berikutnya hal aboji. Maka cara pembacanya haraboji. Jadi disambung realnya itu haraboji. Nah, berikutnya ada jibe. Maka cara pembacanya jibe. Jibe. Berikutnya ada kot-i. Nah, kot-i. Maka cara pembacanya disambung jadi koci. Koci. Berikutnya ada irem-i. Maka cara pembacanya iremi. Iremi. Tuh ya. Jadi ketika konsonan akhir bertemu dengan vokal, maka disambung. Jadi konsonan akhir disuarakan lagi awal. Berikutnya gol oyo, maka disambung jadi goroyo. Jadi goroyo cara pembacanya. Berikutnya an ayo. Nah, jadi disambung anjayo. Nah, karena ada vokal maka j ini disuarakan lagi jadinya anjayo. Ya. Nah, ini juga sama. Ik oyo maka jadinya il goyo. Maka jadinya il goyo. Tuh, jadi ketika konsonan akhir bertemu di depannya ada vokal, maka konsonan akhir ini hidup kembali atau disuarakan jadi awal lagi. Nah, tadi berikut contoh-contohnya.
Terus kita coba latihan. Latihan Yonsep Ilbon yang pertama. Damel ilge sipsio. Bacalah berikut ini. Nah, nomor 1. Nah, ini dibacanya muli, jadinya muri. Ya, muri. Nomor 2, munel, jadinya munel. Munel. Sembon ape, jadinya dibacanya ape. Ape. Berikutnya nomor 4. Ada kata dat ayo. Maka dibacanya dadayo. Dadayo. Berikutnya nomor 5. Sip oyo. Maka dibacanya sipoyo. Sipoyo. Yang nomor 6. It oyo. Maka dibacanya isoyo. Isoyo. Berikutnya nomor 7. Kak ayo. Maka dibacanya kakayo. Kakayo. Berikutnya nomor 8. Ik oyo. Maka dibacanya il goyo. Il goyo. Nomor 9. An ayo. Maka dibacanya anjayo. Anjayo. Tuh, paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi yang nomor 2. Nomor 2 sama perintahnya damel ilge sipsio. Bacalah berikut ini. Ilbon nomor 1. Cang munel, maka jadinya cang munel. Dad eseo, maka dibacanya dade seo. Dade seo. Nah, jadi cang munel dade seo. Tuh, cara pembacanya seperti itu. Berikutnya sa jinel, maka dibacanya sajinel. Cik ot oyo, maka jadinya cikosoyo. Cikosoyo. Sajinel cikosoyo. Berikutnya nomor 3. Cek jadinya ceke. Iremel, jadinya iremel seseo. Jadi ceke iremel seseo. Berikutnya munel, jadi munel masigo sip oyo, jadinya masigo sipoyo. Ya, munel masigo sipoyo. Yang terakhir acim maka jadinya acime. Byongwon maka byongwone. Gat oyo, jadi gasoyo. Tuh, itulah cara pembacaan antara suku kata ketika konsonan akhir bacim bertemu dengan vokal di depannya. Maka konsonan bacim atau konsonan akhir ini dibunyikan atau disuarakan awal lagi, bunyi awal lagi, bukan bunyi akhir. Nah, bunyi awal terus digabungkan dengan vokalnya. Tuh, seperti itu. Kayak contoh ini, tadi bab maka babel. Mok oyo jadi mogoyo. Dan seterusnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai cara pembacaan antar suku kata ketika suku kata yang diakhiri bacim bertemu dengan vokal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terus kamsa.